Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Tuhan juga memberkati Esau, terambil dalam Kejadian 36 ayat 1 sampai 43. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-6 dan 7 saja. Demikian firman Tuhan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Saudara sekalian, kalau kita baca secara keseluruhan bagian ini menuliskan silsilah dari keturunan Esau. Mungkin ada yang bertanya, mengapa silsilah keluarga dari orang yang bukan pilihan Tuhan juga sangat penting dicatat di dalam Alkitab? Ada yang berkata bahwa nantinya ada keberkaitan dengan keberadaan bangsa Israel, ada interaksi dengan bangsa Israel. Kita ambil contoh saja, keturunan dari Esau yang akan menjadi penguasa di Edom kelak, yakni orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek akan berperang melawan orang-orang Israel ketika sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kemudian keturunan Esau akan menjadi orang-orang Edom yang nantinya menjadi musuh Israel di kemudian hari. Jadi mengapa silsilah itu penting? Karena akan berkaitan dengan bangsa pilihan Tuhan. Ada interaksi dalam perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, dalam kasus silsilah dari Esau ini, kita sama-sama akan lihat dari perspektif yang berbeda, di mana silsilah keturunan Esau ditulis hendak menunjukkan bahwa Tuhan juga memberkati orang yang bukan pilihannya. Tuhan juga memberkati Esau dengan segala harta benda yang ada, termasuk orang-orang atau para hambanya dan juga banyak ternak. Meskipun berkat anak sulung telah diberikan kepada Yakub adiknya, Tuhan juga tetap memelihara dan memberkati dengan melimpah kepada Esau. Sampai dikatakan di sana, harta benda milik mereka berdua terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, yakni Yakub dan Esau. Saking banyaknya, negeri Kanaan tidak cukup bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa Tuhan juga memberikan berkat secara jasmani kepada Esau, walaupun Esau bukan umat pilihan Tuhan. Esau juga diberkati dengan banyak anak yang nantinya akan menjadi raja-raja dan suatu bangsa yang besar. Kemudian karena saking banyaknya harta benda mereka, maka pergilah Esau ke negeri lain dan meninggalkan Yakub di tanah Kanaan. Bagian ini juga adalah informasi yang penting untuk menunjukkan di mana nanti tempat tinggal dari Esau. Bagian ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan tanah perjanjian tersebut kepada keturunan Yakub. Melalui cara Tuhan, Esau dapat pergi meninggalkan tanah perjanjian. Walaupun begitu, Allah tetap memberkati Esau dan menjadikan keturunan Esau menjadi bangsa yang besar. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan adalah Allah yang mau memberkati orang-orang yang dikehendakinya, baik orang-orang pilihannya maupun orang yang tidak dipilihnya.
seperti Esau yang bukan orang pilihan Tuhan, namun Tuhan tetap memelihara dan memberikan berkat jasmani dengan berupa banyak harta. Apalagi orang pilihan Tuhan, Tuhan akan menyediakan berkat jasmani dan rohani dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Jadi, jika kita ikut Tuhan hanya karena ingin cari berkat jasmani saja, maka tidak usah kita ikut Tuhan. Karena orang yang bukan pilihannya saja juga diberkati dengan banyak harta. Kalau kita ikut Tuhan hanya ingin mengejar berkat jasmani, maka kita tidak usah ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan karena kita menginginkan berkat rohani yang sudah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir dengan berkat jasmani. Kita tidak perlu khawatir dengan kebutuhan setiap kita, kebutuhan finansial dan segala macam kebutuhan sandang papan pangan. Karena Tuhan yang akan siapkan itu semua bagi kita. Orang-orang yang bukan pilihannya saja Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan akan pelihara. Amin untuk firman Tuhan.